Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya yang berjudul Analisis Tingkat Potensi Erosi di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap, berbasis Sistem Informasi Geografis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Kartini MT IPU ASEAN Eng ACPE selaku dosen pembimbing utama saya. Selanjutnya Bapak Danang Gunarto STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya, dan Bapak Dr. Stefanus Berlian Surya Masoka STMT selaku dosen penguji utama saya, dan Ibu Dr. Nurhayati STMT selaku dosen penguji kedua saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Desa Jeruju Besar masuk wilayah Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indonesia. Luas wilayah Desa Jeruju Besar sebesar 2.400 hektar, kepadatan penduduknya mencapai 6.038 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020, Kabupaten Kuburaya masuk dalam kategori kelas risiko tinggi untuk indeks ancaman bencana banjir. Hal ini dapat mempengaruhi fungsi lahan sehingga harus diperhatikan penggunaan lahan terutama di daerah pertanian. Dikarenakan sebagian besar wilayah di Desa Jeruju Besar digunakan sebagai lahan persawahan dan perkebunan, penggunaan lahan yang berlebihan bisa mengakibatkan kerusakan tanah, misalnya erosi. Perumusan masalah. Erosi merupakan salah satu penyebab terbesar kerusakan tanah di Indonesia. Alih fungsi hutan menjadi ladang pertanian meningkatkan potensi erosi, karena struktur akar tanaman hutan yang kuat mengikat tanah digantikan dengan struktur akar tanaman pertanian yang lebih lemah. Dikarenakan sebagian besar wilayah di Desa Jeruju Besar digunakan sebagai lahan persawahan dan perkebunan, sehingga analisis potensi erosi perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir resiko bahaya yang akan terjadi. Pertanyaan penelitian: 1. Berapa besar laju erosi yang terjadi pada beberapa penggunaan lahan di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap? 2. Bagaimana tingkat bahaya erosi di setiap penggunaan lahan di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap? Pembatasan masalah. Permasalahan yang menyebabkan erosi sangat luas, maka penulis membuat pembatasan masalah yang akan dibahas. 1. Daerah yang ditinjau di dalam penelitian dilakukan di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. 2. Kajian ditujukan untuk memetakan tingkat potensi bencana erosi di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. 3. Uji laboratorium yang dilakukan yaitu uji kadar air, berat jenis, permeabilitas tanah, dan distribusi ukuran butir tanah. Tujuan dari penulisan ini dibuat yaitu: 1. Untuk mengetahui seberapa besar laju erosi yang terjadi pada beberapa penggunaan lahan di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. 2. Untuk mengetahui tingkat bahaya erosi di setiap penggunaan lahan di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Berikut merupakan lokasi penelitian yang diambil yaitu di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang mana data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi lapangan dan uji laboratorium. Uji laboratorium yang dilakukan yaitu uji kadar air, berat jenis, permeabilitas tanah, dan distribusi ukuran butir tanah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1. Data hidrologi berupa data curah hujan. 2. Peta jenis tanah. 3. Peta kemiringan lahan. 4. Peta tata guna lahan. Ini merupakan penjelasan dari uji laboratorium. Pertama, untuk kadar air, alat yang digunakan yaitu cawan, oven, dan timbangan. Langkah percobaannya: pertama, ambil 2 cawan dan dibersihkan.
Beri kode pada masing-masing cawan. 2. Lakukan penimbangan pada cawan kosong. 3. Sampel tanah atau benda uji dimasukkan ke dalam cawan, kemudian ditimbang. 4. Setelah ditimbang, cawan dan benda uji dimasukkan ke dalam oven. 5. Oven cawan plus benda uji selama 24 jam. 6. Setelah 24 jam, keluarkan cawan plus benda uji, kemudian timbang. Kedua adalah pengujian berat jenis. Alat yang digunakan: 1. Piknometer, 2. Termometer, 3. Kompor, 4. Oven, 5. Saringan nomor 20, 6. Timbangan. Langkah percobaan: 1. Keluarkan sampel tanah dan benda uji dari tabung contoh dan diambil secukupnya, kemudian di oven selama 24 jam. 2. Setelah 24 jam, kemudian contoh tanah ditumbuk dan disaring dengan saringan nomor 20. Bagian yang lolos digunakan sebagai benda uji dan siapkan sebanyak 20 gram untuk 1 piknometer. 3. Siapkan 2 buah piknometer dan bersihkan. 4. Timbang piknometer yang sudah dibersihkan. 5. Masukkan benda uji ke dalam piknometer sebanyak 20 gram dan timbang. Kemudian benda uji diisi air suling sampai terendam, lalu dikocok sampai homogen. Kemudian isikan air suling sampai 2/3 hingga benda uji terendam. 6. Setelah dicampur, piknometer plus benda uji kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. 7. Piknometer plus benda uji dipanaskan di atas kompor selama 15 menit, lalu digoyangkan setiap 5 menit sampai gelembung udara di dalam piknometer hilang. 8. Dinginkan piknometer hingga mencapai suhu ruangan, kemudian ukur suhunya menggunakan termometer. 9. Tambahkan air suling sampai penuh ke dalam piknometer, kemudian ditutup dengan penutupnya dan timbang piknometer plus benda uji plus air suling. 10. Kosongkan piknometer, kemudian isikan air suling sampai penuh. 11. Kemudian timbang piknometer plus air suling tersebut. Selanjutnya adalah pengujian hidrometer. Alat yang digunakan: pertama stopwatch, kedua timbangan, ketiga air suling, keempat gelas ukur, kelima hidrometer, keenam tabung ukur, ketujuh termometer, ke-8 saringan, ke-9 regen, ke-10 pengaduk suspensi. Langkah percobaan: 1. Sediakan tanah yang akan diperiksa sebanyak 50 gram. 2. Letakkan tanah dalam gelas ukur dan rendamlah tanah tadi dengan 50 ml air suling dan tambahkan regen sebanyak 10% dari berat tanah. Kemudian diamkan selama 24 jam. 3. Tambahkan air suling sampai kira-kira setengah penuh, kemudian dimixer selama 15 menit. 4. Segera pindahkan suspens ke dalam tabung ukur. Tambahkan air suling sehingga volumenya menjadi 100 ml. 5. Tutup tabung yang berisi suspensi dengan tutup karet. Kocok suspens dan membolak-balik vertikal ke atas dan ke bawah selama 1 menit. Gerakan membolak-balik gelas ini harus sekitar 60 kali. 6. Lakukan pembacaan hidrometer pada saat-saat T sama dengan 2, 5, 30, 60, 250, dan 140 menit setelah T sama dengan 0. 7. Setelah pembacaan hidrometer terakhir selesai, tuangkan suspens ke atas saringan nomor 200 seluruhnya, jangan ada butir tertinggal. 8. Kemudian oven hingga saringan selama kurang lebih 24 jam. 9. Dinginkan dan timbang serta catat berat tanah kering yang diperoleh. 10. Saring tanah tersebut dengan menggunakan saringan nomor 200, 120, 80, 60, 40, dan 20.
11. Timbang dan catat bagian tanah yang tertinggal di setiap salingan. Selanjutnya adalah uji permeabilitas. Alat yang digunakan: 1. Alat permeabilitas, 2. Ring permeabilitas, 3. Stopwatch, 4. Kasakawat. Langkah percobaannya yaitu 1. Sampel tanah dimasukkan ke dalam ring permeabilitas, 2. Bersihkan tanah bagian luar ring lalu ukur tebal tanah dan luas permukaan tanah, 3. Letakkan ring di atas kasakawat, 4. Rendam ring permeabilitas selama 24 jam. Prosedur percobaan: 1. Pasang ring sampel ke alat permeabilitas, 2. Susun alat permeabilitas sedemikian rupa, 3. Masukkan air pada lubang yang terdapat pada tutup atas ring, kemudian alat permeabilitas diisi air. Selanjutnya hubungkan alat tersebut. 4. Biarkan air turun dalam puncak pipa untuk mencapai ketinggian yang telah ditentukan. 5. Atur stopwatch. Ukur ketinggian setiap interval waktu yang telah ditentukan. Interval waktu diambil setiap 30 menit dengan metode Fehling-Head. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penyusunan model data spasial menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis atau SIG. Dalam hal ini menggunakan perangkat lunak ArcMap SIG. Ada 4 jenis peta yang digunakan, yaitu peta tata guna lahan, peta kemiringan lahan, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Keempat jenis peta yang digunakan dalam analisis ini di dalam ArcMap dinyatakan sebagai layer-layer dalam bentuk shapefile atau SHP dan dibuat dengan skala yang sama. Hasil akhir dari analisis sistem informasi geografis ini adalah peta tingkat bahaya erosi. Secara lebih rinci, pengelolaan data dilakukan sebagai berikut. Data curah hujan diperlukan untuk menghitung nilai erosivitas hujan atau R. 2. Peta vegetasi berupa tata guna lahan digunakan untuk mendapatkan nilai CP pada daerah tersebut. 3. Peta jenis tanah digunakan untuk mendapatkan faktor erodibilitas, yaitu K. 4. Peta kemiringan lereng digunakan untuk menentukan nilai LS. Lakukan analisis data prediksi erosi dan tingkat bahaya erosi dengan menggunakan rumus Hussler. Persamaan rumus Hussler yang akan digunakan adalah sebagai berikut. A sama dengan R kali K kali LS kali C dan kali P. Hasil dari analisis erosi tersebut dapat menghasilkan peta kelas bahaya erosi berdasarkan unit-unit lahan dari proses overlay terhadap peta-peta yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut ini merupakan tahapan penelitian, dapat dilihat dari dalam slide. Hasil dan pembahasan. Pertama, kita akan membahas tentang faktor erosivitas curah hujan atau R, yang mana mempunyai rumus R sama dengan 2,21 dikali P pangkat 1,36, di mana R itu sendiri adalah indeks erosivitas, P sama dengan curah hujan bulanan. Salah satu contoh perhitungan erosivitas yang diambil yaitu pada bulan Januari tahun 2010 sebesar 375 cm. Sehingga jika diakumulasikan untuk 10 tahun didapat rata-rata erosivitas curah hujan untuk desa Jeruju Besar sebesar 1.713 cm per tahun. Selanjutnya, ini merupakan peta erosivitas yang ada di desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Selanjutnya adalah faktor erodibilitas tanah atau K. Nilai erodibilitas tanah dapat dihitung menggunakan rumus seperti yang terlihat pada slide, di mana K merupakan erodibilitas tanah, M merupakan kelas struktur tanah, A merupakan persen bahan organik, B merupakan kode struktur tanah, C merupakan kode permeabilitas profil tanah.
Seperti dapat dilihat di slide, hasil K yang didapat berbeda-beda sesuai dengan penggunaan lahan yang digunakan. Pada lahan pemukiman, nilai K sebesar 0,242, pada bagian pasar nilai K sebesar 0,249, dan pada bagian persawahan nilai K sebesar 0,283, pada wilayah kebun kelapa sebesar 0,256, pada wilayah pesisir sebesar 0,246. Selanjutnya, ini merupakan peta jenis tanah untuk desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap. Selanjutnya adalah panjang dan kemiringan lereng atau LS. Penentuan nilai LS berdasarkan peta kemiringan yang diperoleh untuk desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap memiliki kemiringan 0-3%. Berdasarkan tabel kemiringan lereng, desa Jeruju Besar termasuk ke dalam kategori kelas 1, di mana kemiringan lerengnya 0% sampai 8% memiliki nilai LS sebesar 0,4 dan bersifat datar atau landai. Selanjutnya, ini merupakan peta kemiringan lereng yang ada di desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap. Selanjutnya adalah faktor pengelolaan tanaman atau C dan faktor konservasi tanah atau P. Faktor pengelolaan tanaman atau nilai C, penentuan nilai C digunakan berdasarkan peta penggunaan lahan yang diperoleh di desa Jeruju Besar. Hasilnya dapat dilihat pada slide. Untuk wilayah pemukiman nilai C-nya sebesar 1, untuk wilayah pasar nilai C sebesar 1, untuk wilayah persawahan nilai C sebesar 0,01, untuk nilai C kebun kelapa sebesar 0,2, dan untuk nilai C pesisir sebesar 0,01. Untuk faktor konservasi tanah atau P, berdasarkan pengamatan secara langsung diketahui bahwa desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap tidak ada tindakan konservasi tanah. Oleh karena itu, nilai faktor pengelolaan tanah atau tindak konservasi P dalam penelitian ini yakni sama dengan 1. Selanjutnya, ini merupakan peta penggunaan lahan yang ada di desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap. Selanjutnya adalah tingkat bahaya erosi atau TBE. Setelah kita dapat dari perhitungan nilai erosivitas curah hujan, erodibilitas tanah, dan kemiringan lereng serta nilai pengelolaan tanaman dan faktor konservasi tanah, itu akan dihitung menggunakan rumus Euler, dan didapat hasilnya sebesar yang dapat dilihat pada slide. Untuk wilayah pemukiman, laju erosinya sebesar 165,5 ton per hektar per tahun. Untuk pasar sebesar 175,12 ton per hektar per tahun. Untuk persawahan sebesar 1,75 ton per hektar per tahun. Untuk kebun kelapa sebesar 34,49 ton per hektar per tahun. Untuk wilayah pesisir sebesar 0,17 ton per hektar per tahun. Setelah itu, setelah didapat laju erosi, bisa diketahui bahwa tingkat bahaya erosi sesuai dengan peraturan dari klasifikasi bahaya erosi, di mana untuk laju erosi kurang dari 15 itu mempunyai keterangan sangat ringan, dan untuk laju erosi 15-60 itu keterangannya ringan, dan untuk laju erosi 60-180 itu sedang, dan untuk 180-480 itu masuk kategori berat, dan lebih besar dari 480 masuk kategori sangat berat. Setelah itu, dalam penelitian ini, untuk
wilayah pemukiman dan pesisir itu masuk dalam kategori tingkat bahaya erosi sedang, dan untuk wilayah persawahan dan pesisir itu masuk di kategori sangat ringan, dan untuk kebun kelapa masuk kategori ringan. Selanjutnya, ini merupakan peta tingkat bahaya erosi di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Bisa dilihat pada slide. Tingkat bahaya erosi di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap terbagi menjadi 3, dari sangat ringan, ringan, dan sedang. Kesimpulannya adalah dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu 1. Untuk nilai laju erosi di pemukiman sebesar 165,50 ton per hektar per tahun, laju erosi di pasar sebesar 175,12 ton per hektar per tahun, dan laju erosi di kebun kelapa sebesar 34,49 ton per hektar per tahun, laju erosi di persawahan sebesar 1,75 ton per hektar per tahun, dan untuk laju erosi di pesisir sebesar 0,17 ton per hektar per tahun. 2. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat bahaya erosi di Desa Jeruju Besar terdiri dari sangat ringan, ringan hingga sedang. Untuk kategori yang sangat ringan terdiri dari penggunaan lahan persawahan dan pesisir. Untuk kategori yang ringan terdiri dari penggunaan lahan perkebunan kelapa. Untuk kategori yang sedang terdiri dari penggunaan lahan pemukiman dan pasar. Saran yang dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis dan penelitian dengan judul Kajian Analisis Tingkat Potensi Erosi di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap berbasis Sistem Informasi Geografis sebagai berikut. 1. Walaupun tingkat bahaya erosi atau TBE di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai Kakap masih tergolong sangat rendah, sangat ringan hingga sedang, juga perlu untuk tetap memperhatikan kegiatan pengelolaan dan konservasi tanah agar tingkat bahaya erosi tidak menjadi lebih berat. 2. Pohon mangrove yang ada di Desa Jeruju Besar termasuk pohon yang usianya relatif masih muda dan kadangkala pohonnya terbawa oleh arus air. Oleh sebab itu sebaiknya pemerintah sekitar perbanyak lagi dalam menanam pohon mangrove di sekitar pesisir pantai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.